si penghenti suara. Di sebuah negeri yang penuh luka, ada sekelompok yang disebut si penghenti suara. Mereka bukan hanya diam atau berpura-pura tidak tahu, tapi justru berdiri di garis depan untuk membungkam siapapun yang berani bicara. Setiap jeritan rakyat dianggap ancaman, setiap kritik dipelintir jadi fitnah, setiap protes diberi label kekacauan. Bagi penghenti suara, mulut rakyat harus ditutup rapat, telinga rakyat tidak boleh didengar, dan kebenaran harus dikubur dalam-dalam. Mereka hadir dalam banyak wajah. Contohnya, intelektual yang seharusnya membela kebenaran justru menggunakan ilmunya untuk membela penguasa. Ia berkata, gerakan mahasiswa itu hanya ulah anak-anak belum matang. Ia menulis opini panjang, penuh teori, tapi isinya hanya satu, yaitu melegitimasi kebijakan yang jelas-jelas merugikan rakyat. Dengan gelarnya, ia menstigma kritik sebagai tidak rasional. Budayawan atau tokoh adat yang seharusnya melindungi masyarakat malah menekan warganya agar jangan melawan. Ia beralasan, protes itu mencederai adat. Leluhur kita mengajarkan sabar dan harmoni. Dengan dalih tradisi, rakyat dipaksa tunduk, seakan-akan melawan ketidakadilan berarti menghina budayanya sendiri. Rohaniawan yang seharusnya menyuarakan suara nurani justru membungkam umatnya. Ia berkata, mengkritik pemimpin itu dosa, itu melawan takdir Tuhan. Dengan ayat dan doa, umat dipaksa diam, penderitaan nyata dipoles jadi cobaan kecil. Sementara, suara kritis dilabeli kurang iman. Aparat keamanan yang seharusnya melindungi rakyat justru jadi tembok penghalang. Demonstrasi disebut gangguan ketertiban. Orang yang berani bicara dituduh provokator. Yang berani menulis kebenaran diproses hukum. Yang ingin perubahan dituduh ingin menghancurkan negara. Dan kenyataannya, di negara Konoha pun ada orang-orang seperti ini. Negeri itu hampir runtuh karena korupsi, keserakahan, dan pengkhianatan pemimpin. Rakyat sudah tak tahan, mereka ingin bersuara. Tapi, sebelum suara itu sampai ke telinga penguasa, sudah dibungkam oleh penghenti suara. Mereka berkata, jangan ribut, jangan demo, itu cuma bikin kacau. Jangan kritik, itu sama aja fitnah. Kalau kamu lawan, kamu musuh negara. Padahal, yang rakyat lawan bukan negara, tapi kerusakan yang menghancurkan negara. Yang rakyat kritik bukan tanah air, tapi penguasa yang mengkhianati tanah air. Yang rakyat lawan bukan harmoni, tapi ketidakadilan yang merampas masa depan. Ciri-ciri penghenti suara di Konoha jelas, yaitu mereka menstigma suara rakyat dengan label buruk. Mereka menggunakan ilmu, adat, agama, atau hukum sebagai alat pembungkam. Mereka melindungi penguasa dengan menutup mulut rakyat. Pada akhirnya, negeri bisa jatuh bukan hanya karena pemimpin yang korup, tapi juga karena rakyat dipaksa diam. Kebenaran yang dimukam akan berubah jadi bara, dan ketika bara itu menyala, tak ada lagi yang bisa menghentikan api perubahan.